Halo adik-adik, kelas remaja Alkitab GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabarnya? Bagaimana dan keadaan kalian? Tentu sehat-sehat semua? Kita kembali bertemu di dalam Learn and Grow Together with Jesus pada edisi spesial. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga saat ini. Kehidupan kami dipelihara dengan kasih-Mu. Kini kembali kami hendak mempelajari makna Paskah pada bagian yang ketiga. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memberi kami hikmat dan menuntun kami pada pernyataan kasih-Mu, agar kami insaf dan tak lagi hidup di dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, mari kita saksikan film berikut ini dengan membaca Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-18. We must return to the city to tell the others. Come with us. Woman, why weepest thou? Whom seekest thou? Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away. Mary, Rabboni, touch me not, for I am not yet ascended to my Father. But go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father, and to my God, and your God.
Dia sudah bangkit. Berita kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan yang hidup. Kita dapat membacanya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang keempat dan ayat yang ke-14. Kasusi akan membacakannya pada ayat itu. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yang kedua, kemenangannya mengalahkan maut membuktikan bahwa setiap perkataannya adalah kebenaran. Itu dapat kita membacanya di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 hingga pada ayat yang ke-17. Berbunyi demikian. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sedangkan Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya, karena Dia berkata dengan benar bahwa Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Apa makna Paskah bagi kita? Yang pertama, bahwa Tuhan begitu mengasihi manusia. Manusia diberi kuasa untuk hidup sebagai gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Adik-adik dapat membacanya di dalam Yohanes 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-14 berbunyi demikian. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah pada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi makna Paskah membuktikan bahwa kita adalah gambar dan rupa Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita disanggupkan untuk melakukan itu, karena melalui Yesus Kristus kita dapat melakukan itu seturut kehendak Allah untuk memuliakan nama Bapa di surga. Yang kedua, bahwa keselamatan manusia dari dosa adalah bentuk kasih Allah dalam sejarah kehidupan manusia selamanya. Jadi, ketika manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6, itu karena Allah mengasihi manusia. Allah menyediakan segala sesuatu untuk manusia, baru kemudian Allah menciptakan manusia, supaya manusia hidup sejahtera. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah merencanakan kembali keselamatan manusia melalui pengorbanan Putra Tunggalnya Yesus Kristus disalibkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi itu adalah sejarah kasih Allah di dalam kehidupan manusia hingga saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik dapat membacanya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-21. Hal yang ketiga,
bahwa keselamatan itu bukan hanya milik pribadi kita sendiri, adik-adik. Allah menghendaki agar kita turut dalam rencana pemberitaan keselamatan itu sendiri, sesuai di dalam Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Adik-adik harus memberitakan bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk memerintah dan menyediakan tempat bagi kita dan setiap orang yang percaya kepadanya menjadi anak-anak Allah. Adik-adik harus memberitakan itu semua ke dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya setiap orang mendengarkannya dan menjadi murid-murid Allah juga. Kita kembali menyaksikan satu video dengan membaca di dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. I go a-fishing. We will also go with thee. Children! Have ye any meat? Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. It is the Lord. Bring up the fish which you have now caught. Come and dine. Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my lambs. Simon, son of Jonas, lovest thou me? Yea, Lord. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep.
Simon, son of Jonas, lovest thou me? Lord, thou knowest all things. Thou knowest that I love thee. Feed my sheep. Verily, verily, I say unto thee, when thou wast young, thou girdest thyself and walkest whither thou wouldst. But when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee and carry thee whither thou wouldst not. Follow me. Lord, and what shall this man do? If I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Adik-adik tentu ingat bahwa Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Dan pada dalam Yohanes 21 ayat 15 hingga ayat 19, Tuhan Yesus memanggil lagi kembali Simon Petrus. Simon, anak Yona, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Tuhan Yesus memanggil Simon. Tujuannya adalah memperbaharui panggilan Tuhan Yesus kepada Simon untuk menjadi seorang gembala umat Tuhan. Dia harus mati di kayu salib sama seperti Tuhan yang dia sembah. Adik-adik, panggilan kembali Simon Petrus oleh Tuhan Yesus juga menjadi panggilan kepada kita sebagai gereja, sebagai orang percaya. Kerjakanlah panggilanmu. Yang pertama, bersekutu. Kita harus tetap menjaga persekutuan kita. Baik persekutuan kita dengan Tuhan sehari-hari di dalam kehidupan kita, di waktu-waktu pribadi kita menjumpai Tuhan, dalam pembacaan Alkitab dan berdoa. Kita harus memperbaharuinya setiap hari dengan penuh cinta dan kasih. Juga persekutuan kita dengan umat Tuhan. Kita harus menjadikan tempat itu menjadi tempat yang indah, di mana kita diperbaharui, dibangun, dan kemudian diberikan semangat untuk mengabarkan berita firman Tuhan. Hal yang kedua, bersaksi. Kita harus bersaksi bahwa Kristus sudah mati bagi kita dan bangkit untuk menyediakan tempat bagi kita di rumah Bapa di surga. Kita harus bersaksi bahwa Tuhan mengasihi manusia dengan memberikan Yesus Kristus sebagai kurban yang kekal bagi kehidupan kita. Sehingga setiap orang yang mendengar kesaksian itu menjadi percaya kepada Yesus Kristus dan mau menjadikan dirinya sebagai murid-murid Kristus. Kita juga harus melayani, karena hanya orang-orang yang telah ditebuslah yang mampu melayani dengan penuh cinta kasih, karena kesadaran dirinya bahwa dirinya telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, dan melayani orang lain adalah perintah kasih untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kerjakanlah panggilanmu sesuai dengan Matius 28 ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih-Mu
yang besar pada hidup kami semua. Beri kepada kami kemampuan untuk menjaga kasih-Mu dalam hidup kami, sebab tanpa kasih-Mu kehidupan kami menjadi kacau dan tak menyenangkan. Pegang tangan kami selalu Bapa, dan jangan pernah lepaskan. Ketika kami bersekutu, bersaksi dan melayani sebagai anak-anak-Mu, agar setiap orang menjadi percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan bersama. Selamat Paskah 2021, Tuhan Yesus memberkati bagi kita semua dan terus berjuang menjadi laskar Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai. Shalom.